Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga dimanapun para pemirsa berada dalam keadaan sehat jiwa maupun raga. Kembali lagi bersama kami dalam acara Obrolan Sakinah untuk membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam. Seperti biasa, kita hadir dengan berbagai tema yang sangat menarik. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang juga luar biasa, yaitu jangan pernah berhenti jadi orang baik. Wah, semua orang tentunya bercita-cita begitu ya untuk menjadi orang baik gitu. Karena ini akan membawa kebaikan tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain. Nah, pada hari ini kita dibersamai oleh dua narasumber yang luar biasa. Kita sapa dulu dua narasumber kita. Assalamualaikum Ustadz Asad dan Ustadzah Intan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat dan tetap semangat. Wah, sehat dan tetap semangat gitu ya. Sehat raganya dan juga semangat jiwanya gitu karena berjumpa dengan para pemirsa yang luar biasa hari ini. Betul, iya. Dengan semua pemirsa TV-mu. Dengan semua pemirsa TV-mu, betul sekali. Tambah semangat, apalagi kita akan membahas tema yang menarik hari ini. Jangan pernah berhenti jadi orang baik. Nah, mungkin kita mulai saja begitu ya untuk membahas ini karena pasti para pemirsa juga penasaran bagaimana menjadi orang baik dan apa pentingnya menjadi orang baik. Kita sering mendengar mungkin kalau di salah satu bagian di masyarakat Yogyakarta ada ujaran ojo leren dadi wong apik, yang artinya kurang lebih ya seperti tema kita ya, jangan pernah berhenti jadi orang baik. Nah, kalau di dalam Islam, nah mungkin kita tanya langsung kepada Ustadzah Intan dulu ya. Kalau di dalam Islam, Ustadzah Intan, kenapa sih kita harus jadi orang baik gitu? Mungkin Islam tentunya juga mengajak hal itu ya kepada kebaikan gitu. Kira-kira bagaimana kalau penjelasannya di dalam Islam? Iya. Jadi kita sebagai manusia diciptakan Allah itu menjadi makhluk yang paling mulia gitu ya. Dan manusia itu punya kecenderungan cinta kepada kebaikan, suka pada keindahan gitu ya, gemar kepada kemaslahatan begitu. Meskipun kemudian di lingkungan kita tidak kita sering tidak mendapatkan respon yang sebaliknya. Kalau di dalam teori fisika ya dari Einstein ya, aksi reaksi itu Einstein atau Newton ya Pak ya, pokoknya salah satu hukum Newton ya. Hukum di fisika itu ketika kita memberikan satu stimulus gitu ya, satu aksi gitu ya, maka akan terjadi respon yang hampir sama gitu ya, hampir sebanding gitu ya. Tetapi dalam hidup ini gitu ya, memang pada umumnya kita hidup ketika kita melakukan kebaikan, insya Allah kita juga akan mendapatkan kebaikan. Tetapi ketika itu terkait dengan orang lain gitu ya, tidak selalu apa yang kita lakukan itu mendapatkan respon yang baik. Tetapi jaminan dari Allah bahwa apapun yang kita lakukan, kalau itu kebaikan pasti akan dibalas Allah dengan pahala yang besar gitu ya. Begitu juga sebaliknya. Apabila kita melakukan ketidakbaikan, maka kita akan dihukum oleh Allah gitu ya. Nah, kenapa kemudian kita sebagai manusia tidak boleh pernah berhenti untuk berbuat baik? Karena pada dasarnya yang pertama itu tadi, kita sebagai manusia, apapun yang kita lakukan itu dampaknya akan berakibat kepada kita langsung. Kalau kita melakukan kebaikan, maka kita akan mendapatkan kebaikan gitu ya. Karena sebagaimana difirmankan Allah di dalam surat Al-Isra surat ke-17 ayat 7, fa in ahsantum li anfusikum fa in asyatum falaha. Fa in ahsantum, jika kalian berbuat baik, fa in ahsantum li anfusikum, maka sesungguhnya engkau telah berbuat baik kepada dirimu. Fa in asyatum falaha, dan juga sebaliknya jika engkau melakukan keburukan, maka dampaknya akan kembali kepadamu. Ya,
Ya, kepada dirimu sendiri. Maka kemudian yang kita lakukan adalah sebagai manusia selalu berusaha untuk berbuat baik. Meskipun kemudian oleh manusia yang lain, oleh orang lain kita tidak mendapatkan respon sebanding. Karena di dalam hidup itu kan kita bertemu dengan lingkungan yang beragam, dengan manusia yang beragam, dan tidak selalu mempunyai sensitivitas untuk membalas budi gitu ya. Karena justru di dalam hal ini kita akan teruji keikhlasan kita, apakah kita benar-benar ikhlas karena Allah atau hanya sekedar sebaliknya. Tidak ikhlas hanya karena kita berharap mendapatkan balasan dari orang lain, mendapatkan penghargaan dari orang lain, apresiasi dari orang lain. Padahal dalam Islam kita beribadah itu hanya karena mengharapkan ridho dari Allah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus selalu berbuat baik? Berbuat baik itu akan mendatangkan kebahagiaan gitu ya, akan mendatangkan kepuasan, karena manusia pada dasarnya dia adalah makhluk yang paling mulia. Dia akan cenderung kepada kebaikan, dan ketika dia berbuat baik maka ada semacam kepuasan spiritual gitu ya, kepuasan di dalam diri kita, bahwa kita sudah melakukan sesuatu yang itu memuaskan kita. Begitu juga sebaliknya, kalau kita melakukan sesuatu yang itu tidak baik gitu ya, maka perasaan itu akan membekas di dalam diri kita, dan insya Allah ketenangan di dalam jiwa kita karena kita melakukan kebaikan tidak hanya akan kita rasakan di dalam perasaan kita saja, tetapi dia juga akan mempengaruhi, jadi jiwa kita akan mempengaruhi raga kita juga gitu ya. Kalau kita tenang di dalam hati, insya Allah badan kita, tubuh kita akan sehat. Kemudian yang ketiga, ketika kita melakukan kebaikan juga janji Allah, kalau kita melakukan kebaikan maka insya Allah kita akan dibalas, dicintai oleh Allah berupa pahala, dan janji Allah adalah kita akan mendapatkan ampunan sekaligus kita akan mendapatkan surga begitu nggih. Kemudian kalau misalkan kita melakukan kebaikan juga ternyata tidak mendapat respon, justru bahkan mendapatkan cemoohan ya, mungkin sering kita alami ya. Kita sudah mungkin bertemu dengan seseorang, kita kasih senyum, kita kasih salam, beliaunya kok malah mungkin tidak memberi respon yang menyenangkan ya, mungkin diam saja atau bahkan mungkin kadang-kala beliaunya berpaling begitu ya. Nah, justru di sini itu tadi ujian kita untuk terus meningkatkan kesabaran kita ya. Kesabaran kita untuk memegang prinsip-prinsip bahwa kemuliaan itu adalah jika kita mau dan mampu bertahan untuk selalu dalam kebaikan gitu ya. Nah, kalau di dalam surat Al-Furqan ayat 63 disebutkan bahwa ibadur rahmani alladzina yamshuna fil ardi hauna wa idza khotabahumul jahiluna qalu salama. Jadi salah satu ciri-ciri hamba Allah yang maha pengasih wa ibadur rahman itu adalah alladzina, orang-orang yang yamshuna fil ardi hauna, orang-orang yang berjalan, orang-orang yang menyebar di atas bumi hauna, dengan sikap yang rendah hati. Wa idza khotabahumul jahiluna qalu salama, dan ketika ada orang-orang yang kemudian mencemooh, menghina gitu ya, ibadur rahman ini tetap menampilkan sikap yang santun, yang rendah hati, bahkan dia mengucapkan salam begitu ya. Dia mengucapkan kedamaian, dia tetap tidak putus asa, dia tidak pernah berhenti untuk menyebarkan kedamaian. Karena ibadur rahman ini adalah orang-orang yang bisa bercermin kepada sifat Allah. Salah satu asmaul husna Allah yaitu Ar-Rahman ya. Ar-Rahman itu adalah maha pengasih, maha pemberi kepada siapapun. Jadi semua makhluk Allah di dunia ini dijamin rizkinya oleh Allah dan akan selalu mendapatkan kasih dari Allah gitu ya. Jadi Allah tidak memandang siapapun, baik dia beriman ataupun tidak, makhluk itu akan tetap mendapatkan pemberian anugerah dari Allah berupa rizki yang cukup begitu ya, asalkan dia mau berusaha. Nah, seorang hamba dari yang maha Ar-Rahman ini bisa bercermin dari Allah yang Ar-Rahman yang
tanpa membedakan, selalu bersikap adil kepada siapapun. Jadi ketika dia bertemu dengan orang-orang yang kurang mendukungnya, yang justru memberi respon yang tidak positif, ibadur rahman ini tetap salama gitu ya, tetap menyebarkan kebaikan, tetap menyebarkan kedamaian, tetap menyebarkan kemaslahatan. Jadi monggo mari kita sebagai seorang hamba Ar-Rahman gitu ya, seorang mukmin, seorang muslim selalu bisa bersikap positif, bersikap tetap istiqomah, tetap teguh untuk berbuat baik dan menyebarkan kebaikan. Dan kalau misalkan kita bertemu, bergaul dengan orang-orang yang suka menghina, misalkan ya berkata-kata pedas gitu, ini justru kesempatan kita untuk melakukan evaluasi ya. Jangan-jangan yang kita lakukan menurut pikiran kita baik itu ternyata terus sebaliknya direspon orang baik, berarti mungkin juga perlu kita evaluasi gitu ya. Iya betul. Jadi mungkin bisa jadi juga apa ya, kita maksudnya baik ya, tetapi metode ditangkapnya yang pertama itu ya, ditangkapnya tidak baik. Yang kedua, metode yang kita gunakan kurang tepat gitu ya, untuk konteks orang itu atau sekitar kita. Iya betul, untuk konteks itu dan untuk kejadian yang baru saja kita alami begitu. Oh baik, luar biasa, menarik sekali ya, betapa pentingnya kita menjadi orang baik begitu. Nah, kita akan masih membahas tema jangan pernah berhenti jadi orang baik dengan banyak pertanyaan-pertanyaan lagi, karena ini menarik sekali temanya. Kita akan kembali membahas ini setelah yang lewat berikut ini. We are UAD. Baik, kembali lagi bersama kami dalam acara Obrolan Sakinah untuk membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam. Hari ini kita membahas tema jangan pernah berhenti jadi orang baik. Tadi kita sudah sedikit ngobrol dengan Ustadzah Intan, kali ini kita beranjak ke Ustadz Asad. Sebenarnya Ustadz Asad tadi sudah sebenarnya disinggung juga ya dengan Ustadzah Intan tentang kenapa menjadi orang baik. Tapi sebetulnya makna baik itu seperti apa Ustadz Asad di dalam Islam? Orang baik itu yang seperti apa sih? Gitu. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau kita lihat di dalam redaksi-redaksi ayat-ayat Al-Quran, kita akan menemukan bahwa kata orang baik itu sering dihubungkan dengan muhsin, orang-orang yang muhsin atau al-muhsinun, kalau itu sifatnya jamak. Jadi kalau kita menyebut orang baik gitu ya, jadi orang baik itu sering di dalam Al-Quran sebutannya adalah al-muhsinun, jadi orang yang berbuat baik gitu. Jadi orang baik itu al-muhsin itu sering dihubungkan dengan orang yang bertakwa. Jadi takwa itu kan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Jadi menjalankan
kebaikan itu sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulullah. Ya, jadi menjadi orang baik itu tentu saja kaitannya dengan memberi manfaat kepada lingkungan gitu. Jadi baik itu ya, baik itu adalah perilaku terhadap seseorang, tidak selalu memberi manfaat, karena kemudian baik itu juga baik kepada Allah ya. Seorang itu baik itu selalu bisa jadi baik kepada lingkungan sekitarnya, itu alam gitu ya, lingkungan alam. Baik itu makhluk-makhluk di sekitar kita termasuk binatang dan tumbuh-tumbuhan. Tapi baik itu juga kepada manusia yang lain ya, sesama manusia. Baik itu juga kepada Allah dan Rasulullah. Nah, masing-masing punya cara baik sendiri. Cara baik kepada alam dan lingkungan adalah menjaga kelestariannya, mencintai mereka, menumbuhkan kesuburan misalnya, kemudian dengan tanaman. Nah, kalau kemudian dengan hewan ya kemudian menyayangi mereka, jangan sampai mereka kemudian tidak bisa makan, karena Allah dan Rasulullah itu membenci orang-orang yang justru menyiksa binatang misalnya gitu. Kemudian baik kepada sesama manusia, termasuk kepada tetangga, kepada saudara-saudara sekalian, itu banyak dituntunkan di dalam Islam, dan itulah ketakwaan. Baik kepada Allah dan Rasulullah itu adalah ketika baik kepada Allah itu ya dia betul-betul mengimani ajarannya dan kemudian beribadah sesuai dengan apa yang dituntunkan. Baik kepada Rasulullah adalah menjadikan beliau sebagai teladan. Itu baik dalam pengertian seorang muslim gitu. Jadi bentuknya adalah takwa gitu. Jadi orang yang baik itu adalah orang yang bertakwa karena dia menjalankan ajaran-ajaran yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulullah, baik kepada alam semesta, baik kepada sesama manusia, baik kepada Allah dan Rasulullah. Nah, kemudian kalau kita baca ya di dalam surat Ali Imran ayat 133-134 itu, kita akan menemukan satu bentuk hubungan antara yang takwa dan orang baik tadi. Jadi di dalam Al-Quran surat Ali Imran 133 itu dikatakan ya, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardi uiddat lil muttaqin. Jadi mungkin yang disampaikan oleh Ustazah Intan tadi bahwa kita itu diperintahkan untuk bersegera kepada ampunan Allah dan surga yang lebih luas dari langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi takwa itu kemudian ternyata 3 pokok. Jadi kan kalau ketakwaan tadi kan banyak sifatnya, baik berbuat baik kepada sesama manusia, kepada alam semesta, kepada Allah dan Rasulullah gitu. Nah, kemudian ada 3 pokok yang kemudian ditekankan di dalam ayat tadi, ya, sehingga kemudian ditutup ayat itu dengan wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah, gitu, jadi gitu. Nah, jadi 3 pokok orang-orang bertakwa tadi itu menjadi ciri pokok dari orang-orang yang dicintai Allah, yaitu orang-orang yang berbuat baik tadi. Pertama adalah yaitu dia yunfikuna fis sarai wadoroi gitu. Kemudian yang kedua wal kadiminal ghaidha, dan yang ketiga wa afina aninas. Jadi 3 pokok ya dari sekian banyak kebaikan-kebaikan yang bisa dilakukan oleh orang-orang baik, seorang muslim, itu ada 3 pokok yang ditekankan penting di dalam ayat tadi. Yang pertama adalah dia yunfikuna fis sarai wadoroi. Dia mengeluarkan hartanya fis sarai wadoroi dalam kondisi lapang dan sempit gitu. Kemudian yang kedua, dia menahan amarahnya. Dia mampu menahan amarah, dan yang ketiga, dia mampu untuk memaafkan sesama manusia. Nah, ini menurut saya penting. Jadi 3 hal ini menjadi pokok dari semua rangkuman tentang kebaikan. Orang yang mampu untuk mengeluarkan harta dalam kondisi lapang dan sempit, maka orientasi hidupnya tidak meminta, tidak mengambil, tidak merepotkan orang lain, ya, tidak memberatkan orang lain, tapi meringankan gitu.
Orientasinya adalah dia mengeluarkan hartanya untuk sebuah kemanfaatan, untuk sebuah kebaikan gitu. Ya, baik untuk alam, baik untuk sesama manusia, dan baik kepada Allah dan Rasulullah sebagai bentuk dari menjalankan perintah-perintah yang ditentukan gitu. Siapa saja yang berhak mendapatkan zakat dan sebagainya itu adalah tuntunan-tuntunan Allah dan Rasulullah yang patut dilakukan oleh seorang muslim. Jadi kalau orang hidupnya itu dalam rangka untuk mengeluarkan, untuk memberi, maka insya Allah orang yang di sekitarnya nggak akan terancam gitu. Tidak akan terlalu banyak, tidak akan membahayakan lingkungan sekitarnya. Ya, maka kemudian alam semesta menjadi mencintainya, ya, hewan-hewan juga kemudian nyaman di dekat dia. Tentu saja Allah akan mencintainya, mencintai dia. Itulah orang-orang yang berbuat baik. Orientasinya hanya untuk memberi, untuk memberikan manfaat, untuk berbuat baik terhadap lingkungan dan sekitarnya gitu. Dan yang kedua, wal kadhiminal ghaidz, yaitu mampu menahan amarah. Nah, jadi pokok orang baik itu ternyata salah satunya adalah mampu menahan amarah ini, karena orang yang tidak bisa menahan amarah, maka dia tindakan-tindakannya bisa tidak terkendali gitu. Coba orang marah itu kan nggak mungkin kan kemudian dia tertata pikirannya. Karena apa? Karena dia akan dikendalikan oleh rasa marah itu. Dia melampiaskan kemarahannya sehingga tindakan-tindakannya adalah lahir dari kemarahan, bukan dari pertimbangan-pertimbangan rasional, pertimbangan-pertimbangan yang baik, ya gitu. Jadi pokok yang kedua, orang yang baik itu adalah orang yang mampu mengendalikan amarah. Maka ya kalau ada orang yang marah ya harus kita ingatkan, karena kemungkinan besar orang yang melakukan yang tidak bisa mengendalikan amarah itu, maka dia akan melakukan hal-hal yang di luar kendali dia, dan itu berpotensi malah membuat kerusakan, membuat ketidakbaikan terhadap lingkungan, gitu ya. Jadi itu salah satunya caranya gimana? Ya kalau ada orang yang marah, kita ingatkan istighfar, dan kemudian ya kalau bisa berwudu, karena kemarahan itu datangnya dari setan, sehingga kemudian disunahkan untuk berwudu untuk bisa dia mencoba untuk mengendalikan amarah. Ini kalau kita berinteraksi dengan orang lain untuk mengingatkan agar mereka bisa mengendalikan amarah. Karena orang yang tidak terkendali amarahnya, kalau orang yang tidak mengendalikan amarahnya, maka perilakunya tidak terkendali, dan itu membuat mereka sulit untuk berbuat baik. Yang ketiga adalah orang yang bisa memaafkan orang lain. Nah, gitu. Ya. Kenapa orang yang bisa memaafkan orang lain itu adalah pokok dari perbuatan baik? Karena perilakunya tidak berdasarkan dendam, dan enak dia berbuat dengan siapapun, berinteraksi dengan siapapun. Banyak orang kemudian itu dia tidak bisa los untuk berbuat baik. Kenapa? Dia masih melihat, dulu dia yang memukul saya, dia yang dulu kemudian mengambil uang saya. Gimana mau berbuat baik nyaman dengan dia? Karena kalau di dalam hatinya akan melihat orang-orang itu adalah orang-orang yang dulu berbuat buruk kepada dia. Nah, dia nggak bisa memaafkan gitu. Nah, ada kecenderungan orang-orang yang tidak bisa memaafkan itu, maka dia akan melakukan perbuatan yang buruk untuk membalas keburukan dari orang lain itu. Nah, maka kalau ingin menjadi orang yang baik, ya salah satu pokok akhlaknya itu adalah kemudian memiliki sifat memaafkan. Insya Allah orang yang suka memaafkan itu, maka dia akan lebih mudah untuk berinteraksi dengan siapapun. Los gitu ya, berbuat baik kepada siapapun los, dia nggak punya beban ya melihat tetangganya yang dulu pernah menyakiti dia, karena dia nggak, ya sudah dia saya maafkan gitu, dia nggak akan berpikir untuk membalas perbuatan buruk yang pernah dilakukan itu gitu. Ya, jadi nyaman-nyaman saja ya, gitu. Nah, itu pentingnya memaafkan sesama manusia. Nah, jadi 3 pokok ini yang menjadi dasar untuk berbuat baik dalam banyak hal gitu ya. Jadi ini yang saya kira menjadi pokok. Tapi bukan berarti kemudian orang baik itu hanya dengan 3 ciri itu, tapi ini adalah pokok dari bagaimana membuka pintu-pintu kebaikan yang lain.
kira-kira Luar biasa, gitu. menarik sekali. Banyak sekali pintu-pintu kebaikan dan tadi 3 pokok salah satunya sudah disebutkan oleh Ustadz Asad. Menarik sekali, kita masih tentu saja penasaran ya dengan bagaimana kemudian menjadi orang baik. Kita masih akan berdiskusi lebih banyak lagi setelah yang lewat berikut ini. We are UAD. Baik, kembali lagi bersama kami dalam acara Obrolan Sakinah untuk membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam. Tema kita hari ini adalah jangan pernah berhenti jadi orang baik. Kita berdiskusi bersama Ustadz Asa dan Ustadzah Intan. Tadi sudah banyak diskusi yang kita lakukan. Nah, kita akan kembali lagi bersama Ustadzah Intan untuk ke pertanyaan selanjutnya, Ustadzah Intan. Tadi kita sudah ngobrol kalau orang itu ukurannya mana sih orang yang berbuat baik gitu ya, dan mana yang enggak gitu. Nah, kalau ukurannya adalah tentang perbuatan baiknya, lantas orang yang paling baik itu yang seperti apa, Ustadzah Intan? Atau itu ukurannya gitu-gitu kan, mana coba buat perbuatan baikmu lebih banyak atau lebih sedikit gitu, atau seperti apa? Kalau anak kecil pertanyaan Iya. dia jawabannya saya gitu ya. Iya, Saya, jawabannya saya. Siapa yang paling baik gitu Iya, ya. saya. Bahkan Nabi Oh, Musa juga bagus, begitu kan. iya. Nabi Musa juga pernah ditanya begitu kan. Optimis. Setiap Iya. orang pasti kepingin ya Kepingin jadi orang dia yang menjadi paling baik. orang yang terbaik gitu, Iya. yang paling baik di antara yang baik gitu ya. Memang pada dasarnya manusia kan memang tadi suka cinta sama kebaikan karena kebaikan Iya. itu dicintai oleh Allah gitu. Iya. Otomatis ketika Allah mencintai kita, mencintai orang-orang yang baik, maka orang-orang yang baik ini akan semua yang dia inginkan akan dikabulkan Allah. Apalagi kalau menjadi orang yang Iya. terbaik begitu nggih. Dan semua pemirsa juga pasti pengen jadi yang terbaik. Iya, betul sekali. Tidak ada yang tidak ya. Dan kita perlu belajar banyak kepada orang-orang di sekeliling kita, para pendahulu kita, bagaimana mereka berusaha menjadi manusia-manusia yang terbaik gitu ya. Salah satu ulama ada yang pernah berpendapat begini. Jadi mungkin orang baik itu banyak ya. Jadi orang baik itu mungkin agak biasa-biasa aja ya. Tetapi menjadi yang terbaik itu adalah manusia yang spesial. Contohnya begini. Orang yang dermawan, yang suka memberi gitu ya, kemudian dan kebetulan dia kaya gitu ya, itu adalah baik gitu ya. Tetapi akan lebih baik lagi, menjadi spesial lagi ketika ada orang yang mungkin hanya pas-pasan rezekinya ya, tetapi dia seorang dermawan gitu. Nah, ini yang luar biasa ya, bagaimana ketika penuh dengan keterbatasan ternyata dia mampu melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, ini yang ditekankan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah dalam salah satu hadisnya pernah berpesan, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Nah, ini tentunya perlu terus kita lakukan dengan apa? Dengan memanfaatkan semua yang dianugerahkan Allah kepada kita itu menjadi bermanfaat baik pada diri kita sendiri, bahkan kalau di dalam hadis Rasulullah kepada
manusia yang lain. Jadi bermanfaat kepada manusia yang lain. Jadi sedapat mungkin kita usahakan, kita ikhtiarkan apapun yang kita lakukan selalu bisa memberi manfaat kepada orang lain, siapapun itu gitu ya. Berarti anu ya, Iya. dan kira-kira semakin banyak memberi manfaat kepada semakin orang lain, semakin banyak lagi, semakin semakin baik lagi dia. Iya, semakin baik. Dan kalau di dalam Al-Quran itu makanya kita dipesan untuk menjadi yang terbaik itu adalah manusia kelompok nomor 1 gitu ya. Yaitu manusia-manusia yang punya ciri, salah satunya adalah bersegera dalam kebaikan. Salah satunya disebutkan dikupas Pak Ustadz Azhar tadi di dalam surat Ali Imran ayat 133, yaitu wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Jadi bersegeralah kita ya dalam menggapai ampunan Allah. Demikian pula dalam kebaikan tadi. Dalam kebaikan apapun yang kita lakukan, kita berusaha untuk menjadi yang terdepan gitu ya. Kita tidak dalam rangka untuk mendapatkan pujian dari manusia, tetapi adalah dalam rangka menjadi manusia yang tadi, manusia yang terbaik gitu ya. Dan terbaik versi Allah, versi bukan Allah, versi manusia, betul sekali. gitu. Iya. Kalau manusia itu kan karena pendapatnya macam-macam ya. Iya. Dan menjadi manusia-manusia yang paling baik ini adalah satu ikhtiar yang terus berkelanjutan ya. Selama kita hidup itu adalah kesempatan kita untuk selalu berusaha menjadi yang terbaik, menjadi yang terdepan dalam beramal soleh gitu ya. Dalam salah satu hadis Rasulullah juga disebutkan khairukum mantola umuruhu wa hasuna amaluhu. Ya, jadi yang paling panjang umurnya paling baik amalnya. Jadi kita menghiasi hari-hari kita itu penuh dengan kebaikan begitu ya. Meskipun kemudian mungkin bahasanya jadi paling panjang umurnya itu kuantitas. Kemudian paling baik amalnya itu kualitas. Jadi orang Islam itu tidak boleh hanya mengejar kuantitas saja, tapi juga kualitas. Kira-kira gitu ya. Jadi ini ukuran bahwa orang yang paling baik adalah orang yang mengejar kuantitas sekaligus kualitas. Jangan sampai kemudian karena alasan kualitas dia tidak mau mengejar kuantitas. Kira-kira gitu ya. Gitu. Iya. Salah satu kualitas itu tadi. Jadi bersegera itu ya. Dengan bersegera insya Allah kita menjadi tidak hanya kebaikan itu akan menjadi biasa-biasa saja. Kebaikan itu kan menyebar ya. Ketika orang bersegera dalam kebaikan maka sebagaimana Rasulullah dia bisa menjadi contoh bagi orang lain gitu ya. Apalagi kemudian kebaikan itu bisa menjadi abadi, bisa bila kita tularkan gitu. Makanya kan meskipun Rasulullah sudah meninggal beberapa abad yang lalu ya, tetapi kebaikannya masih kita lanjutkan sampai sekarang, kita contoh yang kita lakukan gitu ya. Dan itu menjadi salah satu tabungan kita ya Pak Asad ya. Ketika kita sudah meninggal dan ketika kita mengajak kepada kebaikan, maka pahalanya akan terus mengalir meskipun kita sudah meninggal begitu. Tentang yang tadi itu Bu Intan yang tadi. Jadi memang orientasi seorang muslim itu kalau bisa tadi ya meningkatkan kualitasnya dan kuantitasnya. Jadi baik secara kuantitas maupun kualitas. Jangan sampai gitu ada pikiran begini. Oh yang penting saya itu nyumbang 100 rupiah. Yang penting kan ikhlas. Nah, gitu kan. Jadi dia mengatasnamakan kualitas untuk untuk sekedar agar dimaklumi kuantitasnya kecil gitu. Nah, padahal kan harusnya lebih baik lagi. Iya, kuantitasnya banyak, kualitasnya apalagi kalau besar. Mampu memang. Gitu. Jadi memang kuantitas itu tidak selalu ukurannya adalah jadi relatif karena kemudian kemampuan orang yang memiliki itu. Kalau orang kaya, orang punya 1 juta kok nyumbangnya cuma 10.000, nah itu ya bisa dianggap pelit gitu. Orang yang mungkin dia punyanya cuma 50.000 kok kemudian nyumbang 25.000 itu berarti kaya gitu. Jadi gitu ya. Jadi tetap bahwa ini saya kira harus ditekankan ini dalam keluarga kita dan juga pada tetangga dan saudara-saudara kita. Tetap orang Islam itu kalau ingin jadi yang terbaik ya kualitasnya besar, kualitasnya besar dan kuantitasnya juga baik. Jadi
mengejar kuantitas dan kualitas. Ya kira-kira gitu ya Bunda. Betul Ya. sekali ya, harus sebanding gitu Iya, ya. Karena keduanya saling mendukung begitu betul, ya. iya. Iya, tidak bisa salah satunya berjalan Iya. karena keduanya saling mendukung. Dengan banyak kuantitas maka peluang meningkatkan kualitasnya Kualitas semakin juga besar iya, gitu. Dengan sering kita berlatih maka insya Allah Iya, kualitas kita iya. akan semakin meningkat. Dan tentu saja dengan begitu orang yang Oke. paling buruk itu adalah orang yang diberi umur panjang, Iya, tapi di hadis amalnya selanjutnya, buruk. Nggih. gitu. Iya, Iya, betul iya, sekali. jadinya Ya kuantitasnya Nggih. kuantitasnya banyak Panjang. tapi kualitasnya Peluang, memang nggih. buruk gitu. Iya, Jadi itu tidak bisa memanfaatkan peluang. iya gitu. Jadi Oke. sungguh rugi orang-orang yang begitu. gitu. Iya, nggih, nggih. Iya. Melakukan hal yang sia-sia saja tidak Iya. betul, iya, iya. tidak Iya. baik. Iya. Ya, apalagi yang Iya. merugikan dan penuh Iya. dengan keburukan gitu ya. Naudzubillah min Seperti yang dzalik. disampaikan Rasulullah itu ya. Nggih. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir Nggih. falyakul khairon aw liyasmut. Nggih. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau tidak bisa diam, atau kalau tidak bisa diam. Jadi pilihannya ya berkata yang baik ya, atau kalau dalam perbuatan ya perbuatan yang baik, kalau tidak bisa diam gitu. Dan orang yang beriman itu ya di dalam Iya. surat Al-Mu'minun itu kan Surat Al-Mu'minun ya. itu bahwa salah satu ciri dari orang yang beriman itu kan dia menghindarkan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Iya. Perbuatan yang sia-sia aja dihindarkan, apalagi perbuatan yang pasti ada dosanya. Iya. gitu. Iya. Itu ya. Buat rugi. Ya, iya, jadi Walladzina hum itu. anil Nah, lagwi maka mu'ridun itu. sekali lagi bahwa memang ini berarti ya harus kita betul-betul tekankan Iya. hidup kita itu harus orientasinya itu mengejar kuantitas dan kualitas yang baik. Nah, jangan sampai hanya mengejar kualitas yang baik tetapi melupakan kuantitas, atau melupakan kuantitas tapi justru kualitasnya rendah gitu. Iya. Ini satu hal yang harus kita garis bawahi betul. Iya. Walaupun mungkin kalau soal usia tetap urusannya kembali lagi Oh iya, Iya. karena itu haknya Allah ya, Iya. gitu, haknya Allah. Allah yang berikan kesempatan kepada kita. Kok sudah dikasih kesempatan oleh Allah tidak dimanfaatkan ya itu. Sayang sekali, iya. Baik, menarik sekali. Kualitas dan kuantitas untuk Iya. memanfaatkan apa yang sudah diberikan Allah supaya kita bisa betul-betul meningkatkan kualitas kebaikan yang bisa kita lakukan di dalam Iya. hidup ini. Menarik sekali. Masih banyak lagi yang bisa kita diskusikan tentang bagaimana jangan pernah berhenti jadi orang baik. Tema kita hari ini. Kita masih akan berdiskusi lagi setelah yang lewat berikut ini. We are UAD. Baik, kembali lagi bersama kami dalam acara Obrolan Sakinah untuk membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam. Hari ini tema yang kita angkat adalah jangan pernah berhenti jadi orang baik. Dibersamai oleh Ustadz Asad dan Ustadzah Intan. Kita tadi sudah berdiskusi banyak dan kita akan kembali lagi kepada Ustadz Asad. Ya. Ustadz Asad, kan kita tahu ya kalau yang namanya iman itu naik turun gitu. Iya. Kadang-kadang kita sudah
berniat sudah komitmen oke menjadi orang baik begitu, tapi ada aja godaannya. Tapi ada aja godaannya, entah Iya. karena bertemu orang yang beraneka ragam atau kondisi yang beraneka rupa begitu, Iya, kita jadi tertantang untuk tidak jadi orang baik kayaknya. Atau tergoda, bukan tertantang. Bukan tertantang, tergoda. Iya, tergoda. Kayaknya nggak bisa nih jadi orang baik sekarang. Iya. Itu bagaimana Ustaz Asad? Pendapat Ustaz Asad? Jadi memang ada tips ya atau tips trik ya untuk tetap ojo leren dadi wong apik, jangan pernah berhenti menjadi orang yang baik gitu. Yang pertama, kalau kita salah satu cara agar kita tetap menjadi atau terus menjadi orang baik, yang pertama adalah memperbanyak dzikrullah gitu. Allah berfirman, "Fadkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun." Ya. Fadkuruni adkurkum. Berzikirlah atau ingatlah kepadaku gitu. Maka aku akan mengingatmu gitu. Jadi konsep dzikrullah itu konsep di mana kemudian kita selalu mengingat Allah, maka dengan begitu Allah akan selalu mengingat kita, akan memberikan hidayah-hidayah kepada kita, akan menuntun kita, akan membimbing kita gitu. Nah, banyak orang yang kemudian dia itu gagal untuk terus menjadi orang baik karena dia lupa dzikrullah, lupa ingat Allah ini gitu. Ya, jadi dia tergoda dengan ingatan-ingatan yang lain, tergoda dengan dunia, tergoda dengan kecantikan, tergoda dengan jabatan dan sebagainya, sehingga dia gagal menjadi orang baik. Maka yang pertama adalah tetap untuk bisa selalu menjadi orang baik adalah dzikrullah. Termasuk dzikrullah itu mengingatkan kepada kita bahwa kalau kita itu berbuat baik, sementara kemudian yang kita baiki itu kemudian membalas dengan keburukan, ingat bahwa yang membalas itu bukan orang itu. Balasan yang layak kita terima itu adalah balasan yang dari Allah, yang zat yang maha besar, yang maha mulia, dengan segala pembalasan kepada kita. Jadi kalau kita itu kemudian menyandarkan perbuatan baik kita untuk mendapatkan balasan kepada perbuatan atau kepada manusia, maka itu dalam agama namanya riya gitu ya. Dalam agama namanya riya, dan itu justru merugikan kita sendiri. Maka orang yang riya itu biasanya mudah untuk tidak berlanjut kebaikannya gitu. Sholat itu, kalau ada orang yang banyak, dia itu kemudian sholatnya terus kelihatan baik. Kemudian nggak ada orang yang lihat, maka dia malas-malasan. Kalau ada orang yang banyak, dia menyumbang banyak, ngundang wartawan, ngundang televisi. Tapi kalau nggak ada wartawan, nggak ada televisi, nggak ada media massa, nggak ada orang, bahkan tidak hanya kemudian menyumbang, bahkan kemudian dia ngambil haknya orang lain. Nah, dia gagal untuk terus berbuat baik. Jadi yang pertama, untuk terus bisa berbuat baik, ya, agar terus kita selalu menjadi orang baik, yang pertama adalah memperbanyak dzikrullah. Dzikrullah bisa dengan bilisan, dengan lisan kita, banyak-banyak mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Dzikrullah juga kemudian selalu menyandarkan hati kita itu kepada Allah, termasuk harapan-harapan kita, termasuk kemudian tindakan-tindakan kita itu selalu diawasi oleh Allah. Nah, itu membuat kita insya Allah terus akan berada dalam koridor kebaikan. Itu. Dan yang kedua, seperti yang di dalam surat Al-Asr itu. Jadi di dalam Al-Asr itu ada 3 ciri orang yang merugi. Yang pertama adalah orang yang beriman, kemudian ada 3 ciri orang yang tidak merugi dalam hidupnya. Yang pertama adalah orang yang beriman, beramal soleh. Nah, jadi beramal dalam soleh itu kan ciri orang baik. Nah, supaya bisa terus berbuat baik apa? Watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr. Saling menasihati untuk menetapi kebenaran, dan saling nasihat menasihati untuk menetapi kesabaran. Jadi tetap ciri orang yang terus bisa berbuat baik itu, atau kemudian yang ingin terus bisa berbuat baik, adalah dia mau untuk menasihati dan mau untuk dinasihati. Jangan sukanya menasihati saja tapi tidak mau dinasihati. Itu orang yang punya kemungkinan untuk gagal terus berbuat baik. Kenapa? Ya karena orang itu tempat lupa dan salah gitu. Sehingga kemudian dia harus diingatkan. Nah, kalau orang nggak mau diingatkan, ya kemungkinan besar dia akan gagal untuk terus menjadi orang baik gitu.
Jadi watawasau bil haq watawasau bisobr, saling menasihati untuk menetapi kebenaran dan saling menasihati untuk menetapi kesabaran. Jangan karena dia merasa sudah jadi ustadz terkenal, diundang di mana-mana, ya, sering tampil di televisi, kalau diberitahu sama anak kecil dia salah, nggak mau untuk mendengarkan. Kamu itu baru masih usianya seperti kecil saja kok sudah berani mengingatkan saya itu ustadz doa gitu. Ada yang kemudian karena jabatannya lebih tinggi, saya itu jenderal loh, kamu kopral kok berani mengingatkan saya gitu kan. Enggak kayak gitu. gayanya Gaji Ahmad Dahlan ya. Iya. Dinasihati anak kecil yang mendengarkan. Iya, mendengarkan gitu ya. Jangan sampai kemudian hanya karena yang yang menasihati adalah cuma brigadir gitu ya. kemudian karena dia merasa menjadi jenderal ya dia tidak mau dinasihati. Tidak terima. Nah, tidak mau diterima. Jadi yang kedua, agar kita terus menjadi orang yang baik adalah saling nasihati untuk menetapi kebenaran dan juga kesabaran. Nah, kenapa kesabaran itu menjadi hal yang juga diingat? Jadi untuk tetap menjadi orang baik itu frame-nya adalah menjadi orang yang tetap berada dalam kebenaran. Yang kedua tetap kesabaran, karena ketidaksabaran seringkali membuat kita keluar dari koridor kebenaran. Nah, itu. Iya kan? Ya. Jadi orang yang tidak sabar, ada istrinya datang, kemudian dia sudah dari rumah sudah marah gitu, maka apapun yang dikatakan istri baik atau buruk sering nggak akan didengarkan. Kenapa? Karena dia sudah nggak sabar untuk mengungkapkan sesuatu yang itu menurut versi dia gitu. Jadi nah, kesabaran itu harus diingatkan juga. Jadi jangan sampai orang itu gagal menjadi orang terus yang baik karena dia tidak sabar gitu. Jadi itu yang kedua. Nah, jadi yang kedua, agar kita terus menjadi orang yang baik, yang kedua adalah kita watawasau bil haq watawasau, saling menasihati untuk menetapi kebenaran dan saling menasihati untuk menetapi kesabaran. Yang ketiga, mungkin hampir sama dengan yang kedua, tetapi ini menjadi lebih tensinya menjadi lebih kuat itu, yaitu namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, jadi ya di dalam surat Al-Maidah ayat 110 itu salah satu ciri dari kalau tadi Bu Intan menjelaskan tentang khairun nas itu, di dalam surat Al-Maidah ayat 110 itu ada yang disebut dengan khairu ummah, umat yang terbaik. Ya. Umat yang terbaik itu cirinya itu adalah ya gitu ya, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, ya, diturunkan kepada manusia, artinya mengajarkan itu untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf berarti ngajak kepada kebaikan, ya. Dia selalu mengajak-ngajakkan wa tanhauna 'anil mungkar, dan dia mencegah kepada kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan itu berarti kemudian terus melanggengkan keimanan itu. Jadi ciri amar ma'ruf nahi mungkar itu untuk bisa menjaga kelanggaran tu'minuna billah tadi, untuk menjaga agar terus tetap dalam keimanan itu tadi. Nah, maka yang ketiga, agar kita terus menjadi orang yang baik dan bisa mengajak lingkungan kita, masyarakat kita menjadi yang baik sehingga menjadi khairu ummah, menjadi umat yang terbaik adalah dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena kemungkaran itu seringkali tidak hanya berakibat buruk kepada pelakunya, tapi juga seringkali berakibat buruk kepada orang banyak. Contoh sederhana saja, misalnya ada tetangga kita yang misalnya hobinya menggunduli hutan gitu. Maka yang kena banjir bukan hanya orang yang suka menggunduli hutan itu juga, itu saja, tetapi seluruh masyarakat di sekitar bukit tadi misalnya. Itu ada orang yang kemudian dia supaya untuk mengambil air dari bawah itu, ya, itu dia melubangi perahu, maka yang kena akibat buruknya bukan yang melubangi perahu saja, tapi seluruh orang dalam perahu itu dia akan kena dampaknya, bisa tenggelam. Itu jadi amar ma'ruf nahi mungkar. Tiga itu ya tadi yang jadi agar kita tetap jadi orang yang baik. Tiga. Zikrullah,
dzikrullah, saling mengingatkan, dan Heeh. kemudian yang Yang ketiga adalah terakhir, amar amar ma'ruf ma'ruf nahi nahi munkar. munkar. Luar Ya. biasa. Siap, terima kasih Ustadz Asad, ini ya catatannya Ya. terkait bagaimana kemudian supaya tetap bisa menjadi orang baik secara istiqomah. Baik, sebenarnya banyak sekali yang bisa kita diskusikan Ya. terkait tema jangan pernah berhenti jadi orang baik. Tapi apa daya waktu terus berjalan begitu, dan kita harus Ya. segera menutup acara yang luar biasa ini. Nah, mungkin sebelum itu tentu ada oleh-oleh menarik yang bisa dibawa oleh pemirsa gitu ya. Titipan pesan yang perlu digarisbawahi dari Ustadz Asad dan Ustadzah Intan. Nah, mungkin apa Ustadz Asad atau Ustadzah Intan yang bisa jadi closing statement sebelum acara ini ditutup, dari Ustadz Asad dulu atau Ustadzah Intan dulu? Mari kita selalu menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang terbaik, yang menyebarkan kebaikan, sehingga kita menjadi orang-orang yang dicintai Allah. Salah satunya sebagaimana dipesankan oleh Rasulullah, yaitu tadi ya, menjaga ini, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata. Lupa Pak. Surat apa? Hadis Rasulullah. Oh, ada ya. Jadi bertakwalah kamu dimanapun kalian berada, gitu ya. Baik engkau di dalam komunitas yang tidak mendukung kebaikanmu maupun tidak, tapi dengan insya Allah dengan berbekal takwa ini kita akan tetap bisa istiqomah, tetap konsisten untuk melakukan kebaikan, melakukan kemaslahatan, sehingga kemaslahatan itu bisa kita tularkan, bisa kita sebarkan kepada orang-orang di sekeliling kita, dan insya Allah kalau kita melakukan kebaikan, Allah akan selalu mencintai dan membersamai kita. Luar biasa. Takwa. Terima kasih Ustadzah Intan. Ya. Silahkan Ustadz. Kalau saya, kata kuncinya agar kita tetap menjadi orang baik itu ya, kata kuncinya adalah istiqomah. Ya, istiqomah. Jadi marilah kita istiqomah untuk terus berada dalam jalan kebaikan dan memberi kebaikan kepada lingkungan kita, kepada makhluk-makhluk Allah yang lain, kepada sesama manusia, ya, termasuk kepada tetangga kita dan keluarga kita, dan juga kepada banyak orang yang kita temui dalam kehidupan itu. Teruslah berbuat baik. Jangan pernah tergoda untuk tidak berbuat baik ketika direspon oleh manusia-manusia, oleh makhluk Allah yang lain itu dengan respon yang tidak baik, karena yang paling layak memberi balasan terhadap kebaikan kita hanyalah Allah. Itu saja yang saya sampaikan. Baik, Istiqomah. Istiqomah. Menarik sekali. Terima kasih Ustadz Asad dan Ustadzah Intan, luar biasa sekali sharingnya hari ini. Nah, menutup acara kita hari ini, saya juga punya pantun gitu. Saya mengambil izin meminjam kata istiqomahnya Ustadz Asad nih, karena itu juga pesan yang penting ya Ustadz Asad ya. Ini saya masukkan ke dalam pantun. Acara obrolan sakinah selalu ditunggu oleh pemirsanya. Berbuat baik itu mudah, istiqomah berbuat baik tentu butuh upaya. Ya, Begitu. Wah, luar biasa. Pantunnya. Semoga Ini bisa bukan jadi- hanya cakep tapi dahsyat. dahsyat, Luar biasa. dahsyat gitu ya. Nanti di acara yang lain kalau dahsyat. Begitu. Baik, terima kasih sekali lagi Ustadz Asad dan Ustadzah Intan. Semoga ini menjadi hal yang bermanfaat begitu untuk kita di sini dan juga tentunya pemirsa semua di rumah. Semoga kita bisa berjumpa lagi untuk berbagi banyak kebaikan lewat acara-acara obrolan sakinah selanjutnya. Terima kasih, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.